saya pengen berpendapat bahwa konspirasi ini bukan nakes tidak pernah terlibat konspirasi. Ini hal yang paling penting. Ya, itu karena soalnya statement beli di feed-nya beli yang terakhir ada 3 feed itu kan mengatakan seolah-olah nakes membodoh-bodohkan masyarakat. Kita nggak pernah membodohkan masyarakat. Kita tuh berjuang ya, sampai kita nggak pulang. Ya itu loh yang di jalanan pakai ADP itu di siapa itu? Mulai dari itu jadi payah mereka. Intinya gini, jadi saya ingat dulu 2002 saya jadi relawan di rumah sakit Sanglah selama 1 bulan, minain mayat itu, minain tangan, minain kepala. Itu saya nggak dapat apa, makan beli sendiri, nggak dapat apapun nggak dapat itu. Jadi beda itu relawan itu. Jadi relawan yang kedua ya, kalau dari kami emang kalau ini kan resmi beli. Jadi kan kita di sini kan bertaruh nyawa ya beli. Kalau misalkan kita bertaruh nyawa, otomatis yang di lapangan juga bertaruh nyawa. Jadi kalau membenturkan nakes sama rakyat itu nggak sinkron soalnya. Kalau kita di sini ini nggak sinkron. Kenapa? Masalahnya begini, konteks bertaruh nyawa ini ya. Menurut saya konteks bertaruh nyawa ini kadang-kadang sedikit terlalu diromantisasi, terlalu didramatisir. Fakta banyak Gojek, salah satu ojol ya, mereka punya risiko kematian yang tinggi juga di jalan. Kan tabrak, bisa segala macam. Lalu polisi, tentara, kan risiko nyawanya juga ada gitu. Jadi gimana ini Bri, kalau emang langsung penting langsung ngomong dulu sama dia tentaranya. Udah Bri, langsung ngomong aja Bri, langsung ngomong. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang. Malam. Balik. Kengen kabarin. Kengen. Oke Pak, ini Pak Tentara saya mau tanya ini. Bapak karena kemarin di mana di timur ada relawan ditembak itu mana Pak? Natuna. Apa? Itu kemarin ada relawan ditembak katanya. Kita sempat nge-post berita itu. Relawan apa? Relawan COVID ada yang ditembak sama kelompok bersenjata gitu. Kita sempat nge-post yang lalu di Instagramnya. Kok laring sih tuh. Bahas Wisma Atlet ngapain relawan tembak? Ya kan kita sedang membahas risiko pekerjaan, bahkan kita membahas risiko pekerjaan. Jadi semua risiko kematian dalam ojek semua. Risiko ya, pilot, supir bus, supir truk. Iya. Jadi semua kerja ada risiko. Relawan yang meninggal di Timur Timur ditembak bisa dibilang. Bayar cek jadi biar pakar aja. Resiko semua kerjaan ada risiko. Tentara ya otomatis resiko mati. Kita masuk tanda tangan mati. Termasuk di sini sama. Di sini saya pengendali lapangan di rumah sakit darurat COVID-19. Jadi semua medis, para medis, ya. Saya dokter juga beli. Saya tentara, dokter. Ya. Seperti Pak Terawan. Ya. Terus kemudian pengalaman saya mulai Pulau Natuna pertama kali ketemu orang itu yang dari Wuhan, kemudian dari Pulau Sebaru, APK itu yang mayoritas teman-teman beli Bali semua itu. APK yang dari World Dream maupun Diamond Princess teman-teman saya semua. Di Bali saya sudah tambah teman ratusan orang itu. Kemarin di Pulau Sebaru. Ya, terus nggak ada masalah sampai sekarang mayoritas yang dirawat di sini ABK juga mayoritas Bali, teman-teman Bali semua. Dan semua jadi teman saya. Ya, semua udah pulang, sudah sehat negatif, sudah di kampungnya masing-masing. Ya berkat kita di sini. Ya. Tadi saya sempat ketemu sama beberapa mereka. Ya, so ngomong aja, kenal Letkol Arifin nggak yang dirawat di Wisma Atlet, ya di Wisma Atlet di Sebaru, Pulau Sebaru, nggak ada yang nggak kenal saya. Dan menjadi teman. Saya kalau ke Bali semua sudah, semua sudah mau jemput itu 100 orang. Kenapa beli? Di Wisma Atlet. Suaranya putus Pak. Ya gimana? Apa yang ditanyakan? Ya seperti kalau di sini kerjanya jelas. Kerjanya kita jelas. Di sini organisasinya gugus tugas ya. Saya mau bicara sama Dokter Tirta aja Pak ya. Saya lebih konteksnya lebih nyambung sama
katanya. Ya enggak, ini Nah, tapi nyenggol tentara soalnya. saya dokter juga kok. Saya justru dokter Tita bukan pengendali rumah sakit sini. Kalau tanya masalah rumah sakit Wisma Atlet, COVID-19, semua pasien-pasien yang ada di sini, tanya saya. Saya udah 4 bulan. 4 bulan. Bapak Saya gaji, masalah gaji. Beli, masalah gaji gini. Tak terangkan masalah gaji. Ya. Saya ini tentara gajinya cuma 7 juta, beli. 7 juta. Ya. Saya dinas di sini meninggalkan praktek sebulan saya dapat 100 juta. Ya. Ya, saya ortodontis. Saya praktek ya. Artinya itu saya kesampingkan karena untuk negara dan rakyat kita. Ya. Untuk menyembuhkan mereka, itu namanya tentara, itu kepentingan rakyat di atas segalanya. Nah, itu bro. Jadi jangan berbicara masalah insentif apa tadi itu. Sampai sekarang ini, sampai detik ini, saya belum menerima yang namanya insentif itu. Dan saya tidak pernah mengharap. Ya. Jadi yang di sini relawan di sini semua saya kendalikan. Kalau masalah makan cukup, tapi kalau masalah insentif, ya hanya Tuhan yang tahu. Kalau dikasih kita terima. Enggak ya tidak masalah. Itu beli tentara kita, merah putih beli. Kalau saya untuk rakyat, kehadiran tentara nih untuk rakyat. Saya tidak ketemu keluarga 4 bulan, tidak masalah beli. Baik, apa yang lagi ditanyakan? Gaji gak jelas, sudah nggak ada gaji. Gaji ya gaji tentara. Ya? Ini tadi konteksnya relawan sama dokter, kok Bapak jadi ikut-ikutan marah? Ya tadi masalah gaji. Ya tadi ngomong-ngomong masalah gaji tadi. Insentif. Sekarang di semua bahasanya begini loh Pak. Rakyat saat menengah ke bawah itu, mereka tuh ketika mereka mencoba survive, mereka berjuang, mereka tuh nggak dapat jaminan pensiun. Beda sama Bapak. Jadi jangan rakyat juga harus didengarkan aspirasi mereka tuh hanya mencoba bertahan hidup. Kalau relawan di sini semua kita dikendalikan oleh kita juga. Karena di sini main body-nya adalah operasi militer selain perang. Untuk kemanusiaan main body-nya ada tentara di sini. Organisasinya gugus tugas, ya Panglima Kodam ini sebagai tugas kapatnya kalau tahu beli. Jadi ini organisasinya jelas di sini. Jadi bukan ecek-ecek, ya. Jadi di sini kita kerjanya jelas, ya. Semua clear dan tidak ada masalah. Ya teman-teman beli, coba tanya saja. Nanti tak kasih kontaknya lah. Semua teman beli nanti tak kasih. No, ada grupnya saya, WA. Alumni Wisma Atlet, alumni Pulos Baru, saya masih ada ratusan orang Bali. Kalau mau ketemu beli untuk menyampaikan pengalaman mereka, bagaimana dirawat di sini, ya itu nanti sampaikan ke mereka. Saya tak suruh nemui beli rumahnya mana, tak suruh ngadep ke beli nanti. Pasien yang sembuh, yang negatif, bahkan beli tahu nggak? Mereka punya perkumpulan mensupport kita kemarin itu, ngirim APD, ngirim donasi dari orang-orang Bali di Pulau Baru itu. Bali, kain orang-orangnya CS sama saya, ya orang-orangnya mudah dikendalikan. Itu beli. Jadi mereka puas. Ya. Masyarakat. Dan masyarakat juga. Kami nggak pernah ya, kita nggak pernah lah beli. Kalau di sini kita tugas itu ikhlas. Jadi semua bahkan kiri pun ya, orang yang jalan kaki ke sini pun kita layani dengan baik. Jadi mau jalan kaki, mau naik motor, mau naik Mercedes, semua kita perlakukan sama di sini. Ya. Ini sudah di luar konteks nih Pak. Maaf saya potong. Ya, apa sekarang kontaknya apa? Oke, apa? Ini dialog saya sama Pak Tentara berarti ini. Ya nggak apa-apa, kita kan teman, rakyat itu teman saya, nggak ada masalah beli. Kita ngomong santai aja. Oke beli. Ya, yang tentang itu kan banyak tuh rakyat-rakyat yang ngadu ke saya. Ketika mereka mereka punya keluarga atau relasi, mereka sakitnya itu belum tentu COVID gitu. Lalu mereka masuk rumah sakitnya itu memperlakukan SOP COVID. Lalu akhirnya dites ternyata negatif karena misalnya contohnya nih, ini ada beberapa contohnya bapaknya dia sakit jantung tapi dites COVID, jadi harus tunggu berapa minggu untuk hasil tesnya keluar. Selama nunggu hasil tesnya itu sakit jantungnya itu tidak ditangani sama rumah sakitnya. Lalu semua biaya dari pengobatan segala macam sampai penguburan itu ditanggung sama keluarganya, keluarga bapak yang meninggal ini. Seharusnya kan itu ditanggung oleh negara. Jadi kasus-kasus kayak gini sebenarnya, dan ini bukan cuma 1-2, banyak banget yang terjadi di Indonesia di lapangan ya, terjadi seperti itu. Mungkin Bapak
Kejadiannya di mana? Kalau di Wisma Atlet nggak ada seperti itu. Jadi Di Jakarta ada laporan. Di mana di Bali ada, tapi di Bali nggak sampai meninggal. Cuman terus di daerah lain saya nggak akan bongkar karena mereka bilang ke saya tolong jangan bongkar identitas kami karena mereka takut gitu. takut dipelintir oleh media segala macam. Cuman sekarang kan media bagus dipelintir gitu Pak. aslinya gini beli. Kalau pemerintah yang berhubungan dengan COVID-19, yang khusus dengan COVID-19, itu memang semua dibiayai oleh negara beli. Jadi termasuk di Wisma Atlet ataupun di rumah sakit umum daerah, ya itu dibiayai oleh negara. Kemudian harusnya sampai penguburannya, ya, semua itu dibiayai oleh negara. Nggak ada masalah itu, artinya ambulan diantar, kemudian sampai penguburan itu dibiayai oleh negara sampai penguburan pun. Tetapi kalau memang mungkin ya ada yang mungkin laporan itu kan laporan harus jelas. Laporan itu harus jelas siapa, terus kemudian bisa ditindaklanjuti. Kalau memang ada rumah sakit yang melantarkan, artinya ke pasien yang meninggal kemudian mereka tidak difasilitasi, ya itu ya rumah sakitnya termasuk salah kan gitu. Karena memang ya COVID-19 ini memang karena ini pandemi ya, jadi negara ini sudah mengeluarkan ya uang banyak lah untuk rakyat, dan itu adalah gratis sama dengan sisi ini. Mereka datang hanya modal KTP. Ya. Jadi jika saya masih terus harus jalan sama Pak Tentara, saya akan nekat aja karena saya tujuan saya ini dialog sama dokter Tirta. Tapi sepertinya dokter Tirta kurang bisa mengimbangi jawaban-jawaban saya, dia harus cari backing. Oke lah. Oh ya enggak. Yang Bukan, Bri. Bukan nggak gimana nih, soalnya tadi kan urusan gaji. Kalau gaji sama bawa tentara. Nah, kalau bawa gaji itu bukan kompetensi dari saya, Bri. Itu kompetensi komando lapangan. Nanti saya disekak, Bri. Soalnya saya nggak dapet. Kalau kan relawan. Kalau yang ngajuin resmi, yang itu nggak ngegas, Bri. Jadi Letkol Arifin tuh emang logatnya seperti itu, Bri. Jadi mohon maaf ya. Jadi kalau ini saya klarifikasi. Iya, saya klarifikasi bentar. Kalau saya klarifikasi, kalau berkaitan dengan gaji atau insentif, itu saya langsung melemparkan ke komando lapangan yang emang mengendalikan semuanya. Tahu semua. Jadi kalau insentif dan kawan-kawan itu udah ada kebijakan dari atasan-atasan. Untuk pencairan ya yang tahu atasan-atasan. Kita mah yang penting kerja doang, bener nggak dong? Nah, kalau soal relawan yang lain, kayak relawan dari OKP, relawan saya kayak saya gini, saya sih udah ikhlas-ikhlas saja. Kita menghimbau untuk bekerja sama. Jadi kita di sini tuh kita gesernya bukan insentif. Jadi gini, kita di sini tuh kecewa. Kecewanya adalah kenapa kok dibenturin orang-orang yang nggak dapat uang di jalanan sama kita. Nah, kita di sini tuh nggak masalah soal uang gitu loh. Jadi kenapa kok yang di jalanan ojol-ojol kayak seolah-olah bilang dokter dapat gaji, resikonya sama. Kenapa kok kami di rumah aja kami nggak dapat gaji, kami pengen keadilan loh. Kami nggak pernah ngangkat soal uang dari kemarin. Saya bingung isu itu keluar dari mana. Makanya di sini kita luruskan. Luruskannya adalah satu, tidak ada disebut insentif dan gaji berbeda. Nah, insentif itu khusus Wisma Atlet diatur oleh kementerian-kementerian yang ini kan banyak kementerian di Wisma Atlet. Ada Kemenkes, ada PMK, terus banyak banget nih, dan itu untuk penggajian urusan mereka. Satu. Kedua, relawan lain kayak saya ikhlas, bodo amat saya dikasih apa enggak, karena saya gugus tugas relawan. Kalau mereka kan banyak banget. Nah, untuk soal penggajian yang tahu ya Pak Arifin dan atasan. Cuman kecewanya kita adalah stop media membandingkan kami dengan rakyat. Beda itu soalnya, karena kita tidak pernah ngangkat sedikit pun. Nah itu Bro, malam ini kan itu, jadi bagaimana iya, geser aja. Perjuangan Ya, jadi perjuangan tapi jangan sampai terlalu lebih. Iya, jadi intinya gini, Bi. Sekarang kita geser ke topik lain. Soalnya kalau Wisma Atlet, Saya yang ini otoritas. iya, kalau Wisma Atlet kita di sini itu selalu sesuai SOP, terus edukasi masyarakat. Kita nggak pernah menggerakkan yang namanya menyerah, nggak pernah sama sekali. Kita nggak pernah menolak pasien. Kita juga selalu Pantang pulang sebelum. Nah, kita tuh pantang pulang sebelum corona tumbang. Menyerah. Terus pasien selalu disupport psikolog. Ada hiburan, beli. Jadi di sini ada hiburan outbound itu untuk relawan. Terus disupport banyak orang. Insentifnya ada kebijakan. Nah, jadi ini tuh gold standar. Nah, kita geser ke yang lain. Kebijakan masker tadi udah. Terus yang yang isu-isu yang di tengah jalan-jalanan yang demo nggak pernah.
nggak pernah itu dokter demo, nggak pernah itu dokter demo, Berarti nggak pernah. berarti pihak yang itu berarti pihak yang mencoba mericukan suatu situasi berarti ya, orang yang pakai pakaian ADP di jalan itu berarti itu dari pihak ketiga. Nggak ada. Jadi kalau ada orang yang pakai APD di jalan, semua orang bisa pakai APD beli. Soalnya sekarang semua orang jual APD. Murah beli APD. Berarti bisa dibilang itu mereka provokator lah itu ya. Betul, ini beli yang harusnya ya, protokol kesehatan itu tidak boleh mengizinkan pakai APD di luar selain rumah sakit dan vaskes. Red zone nggak boleh. Jadi kalau ada orang pakai APD ke pasar, pakai APD ke jalanan, itu salah dia, nggak boleh. Itu jelas provokator. Karena apa? Orang Wisma Atlet itu tidak kepikiran untuk ke arah itu. Kita tuh intinya adalah kalau bisa tower-tower itu kosong. Kalau bisa, sehingga kalau tower kosong kita cepat pulang. Nah masalahnya towernya kan nambah dan kita ini nggak seseram. Jadi kalau kemarin ada narasi netizen ya, ada netizen yang mengatakan menghina-hina Wisma Atlet, ataupun ada netizen yang mengatakan Wisma Atlet bla bla bla, itu nggak benar. Tolong tanyakan ke kami, karena info-info yang beredar di masyarakat itu rata-rata salah fatal soal pandangan kami. Ini tuh tempat paling nyaman lah, kayak yang atlet-atlet misalnya kan. Jadi setuju ya Bri, narasinya kita setuju bahwa kita emang dibenturkan. Naskes di sini tidak pernah sama sekali menyerah, membodoh-bodohkan masyarakat, itu nggak pernah, nggak boleh beli, melanggar sumpah. Pasien harus kita sumpah pertama, pasien harus kita layani dengan sepenuh hati. Dan jujur beli, kita itu soal kebijakan pemerintah kayak A, B, C, D, E, Z itu kita ngikut gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang PSBB ngumpul, itu nggak mungkin dokter yang bubarin beli, nggak boleh. Kayak itu Bukan ranah kita tuh 4. Ada namanya promotif, preventif, rehabilitatif, kuratif. Nah, yang rehabilitatif sama kuratif itu tempat-tempat rumah sakit, kami promotif preventif itu beli. Ngomongnya nggak beda, saja ngomong. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan Oke, terakhir, Pak. Dr. Tirta. Pertanyaan terakhir untuk Dr. Tirta. Orang becaan Bali. Kenapa? ya. Gimana beli? Bisa. Oke. Iya, saya dengar. Bagaimana pendapat Dr. Tirta pribadi tentang Ibu Siti Fadilah? Mantan Imut ini apa? Ibu Siti Fadilah Menkes. Oh, kalau Ibu Siti Ebola. Jadi kalau Bu Siti, jujur aja, itu kan saya kan pada waktu terakhir Bu Siti itu saya masih kuliah, ya kan. Saya pada waktu Bu Siti itu kemarin itu saya masih kuliah. Tetapi ada satu hal yang saya sorotin, ya secara pribadi ya. Kita itu punya lembaga namanya Eijkman Institute, betul kan Pak? Dan kita tuh Indonesia punya lab-lab yang luar biasa bagus. Setiap kampus tuh punya lab mantap-mantap di Indonesia. Jadi kalau apakah Indonesia bisa buat vaksin? Kita tuh punya lab mantap. Cuman media tuh tidak datang ke lab biomol. Jadi vaksin itu dikembangkan oleh sebuah laboratorium bernama Laboratorium Biologi Molekuler. Nah, itu salah satunya Eijkman Institute. Dan Indonesia bisa, Pak. Makanya Eijkman ini butuh support dari kita. Tapi butuh waktu, butuh support. Karena duitnya mahal banget, emang. Cuman ya itu, media itu, ya yang angkat Eijkman itu Tirta setuju dengan solusi Ibu Siti jika Indonesia harus bikin vaksin sendiri ya? Tidak boleh. Iya, kalau bisa, soalnya kalau bisa ya buat sendiri gitu loh. Karena negara kan berdikari. Cuman kan buat vaksin tuh ada 3 kendala beli kalau saya bilang secara pribadi. Pertama adalah biaya. 1 biaya, kedua waktu, karena uji vaksin itu lama. Kenapa? Virus COVID itu shiftnya banyak. Ada yang dari Cina, ada yang dari mana, dan harus dites satu-satu. Nah, ini nanti dites, setelah dapat penelitian, dicek di hewan, lolos ke hewan, dicek nanti ke manusia, namanya randomized control trial, RCT. Nah, setelah itu lolos, masukin jurnal, itu prosesnya 2 tahun. Dan kalaupun lolos, setelah anggap aja let's say bertahun-tahun, itu harus izin dulu beli. Setelah izin, boleh nggak kita ngejual di negara sendiri? Kalau boleh, baru kita produksi. Nah, kita 270 juta orang. Bayangin berapa lab yang dibutuhkan. Nah, makanya problemnya itu adalah sumber daya dan duit. Kalau emang ada orang-orang yang sanggup menyupport dan berdonasi Eijkman, nggak apa-apa. Kegiatannya slow aja, jadi nggak ada yang gawat. Yang kemarin terakhir itu yang di mana ada rapid test massal di Bangli itu 400 rapid test, hasilnya ngawur semua gitu. Jadi kalau yang saya tanya ini Bi, kan
kemarin kan beli teriak-teriak soal WHO kan. Maksudnya WHO sendiri itu kan yang salah satunya mengusulkan social distancing, di rumah aja, jaga jarak. Nah, beli di beberapa campaign Instagram itu juga mematuhi prosedur WHO beli. Beberapa yaitu pakai cuci tangan dari para nakes. Yang kami keberatan itu adalah kok digorengnya arahnya ke konspirasi seolah-olah COVID itu buatan Indonesia. Nah, kita tuh kan negara besar ya, Bli. Kita kan negara. Nah, ini yang kita tanyakan, kita konfirmasi, Bli. Kita konfirmasi apakah niat ini silaturahmi. Saya nggak ada bilang COVID ini buatan Indonesia, itu jauh banget. Jadi yang saya maksud, konteks konspirasi yang saya maksud di COVID ini adalah dia ini loh, jika kan saya mempelajari dari awal, ini kasusnya dari awal banget. Jadi orang yang paling pertama menekan WHO untuk mengeluarkan status pandemi itu adalah Bill Gates. Dan Bill Gates sejak tahun 2015 sudah investasi besar-besaran di vaksin. Dan dia di bulan Oktober 2019 dia membuat simulasi bagaimana cara jika dunia mengalami pandemi, bagaimana cara mengatasi. Simulasinya namanya Event 201, itu di Amerika 3 minggu sebelum status pandemi. Dan saat ini donatur terbesar di WHO setelah Amerika memotong donasinya 3 minggu, donatur tertinggi di WHO adalah Bill Gates. Yang di bawah Bill Gates itu ada Inggris, di bawah Inggris GAVI namanya. GAVI itu asosiasi korporasi vaksin dunia. Modal tertingginya adalah Bill Gates. Jadi saya hanya mencoba, saya nggak bilang rumah sakit Indonesia atau Indonesia membuat virus, enggak. Saya cuma bilang konspirasi ini adalah terlalu banyak kebetulan yang ini loh, kok orang ini bisa ngeramal sedemikian orang banget ramalannya, lalu dia investasi besar-besaran di vaksin segala macam, lalu membicarakannya secara terbuka di publik, ini akan terjadi, dan dia cita-cita untuk depopulasi, pengurangan jumlah penduduk agar bumi ini bisa tetap seperti yang dia inginkan gitu. Oh, macet ya? Lobet kayaknya, Bi, bateraimu, Bi. Pamit dulu. Monggo, Pak, udah. Pamit dulu. Itu tidak ada yang dibenturkan masyarakat kalau Aku pamit. Ketua, jadi kepala penanganan virus atau wabah di Amerika. Dia sudah melayani 4 presiden. Jadi udah lama banget, usia beliau udah 70-an. Tapi masih. Jadi sekarang beliau di kabinet Trump masuk jadi kepala penanganan wabah di Amerika. Anthony Fauci ini, Dr. Anthony Fauci. Ya, siap, thank you, Dok. Jadi kalau Anthony itu gini, Bli. Jadi di setiap dokter kita tuh ada prosedural. Setiap prosedural. Dan di dokter tuh ada prosedural, Bli. Jadi kalau kita mengeluarkan statement ataupun yang berhubungan tentang penelitian ataupun sesuatu yang baru, itu emang harus berdasarkan asosiasi dan penelitian. Jadi kita nggak boleh mengeluarkan statement sendiri. Setahu saya misal Dokter Tirta, misalkan gini, Dokter Tirta berdasarkan di lapangan menemukan bahwa kalau makan bakso otaknya jadi botak. Nah, itu harus saya menemukan, tapi saya nggak boleh langsung ngomong, itu harus penelitian. Apakah benar orang yang Dr. Anthony Fauci ini, jadi gini, Dr. Anthony Fauci ini punya sejarah panjang dengan Bill Gates. Dr. Anthony Fauci ini terlibat banyak proyek dengan Bill Gates. Dan 2017 di salah satu event resmi, Dr. Anthony Fauci, entah dia keceplosan atau dia lupa, dia terang-terangan bilang, dia bicara 2017 ya, dia terang-terangan bilang beberapa tahun lagi akan ada virus kejutan. Nah, dan dia punya sejarah yang panjang dengan Bill Gates. Bisa di search di mana saja. Dr. Fauci ini punya banyak proyek sama Bill Gates, proyek vaksin segala macam. Jadi apakah ada nggak bias kepentingan
ini yang mencoba situasi pandemi, karena seperti yang saya bilang tadi, donatur terbesar WHO adalah Bill Gates, dan Bill Gates, jika Anda donatur tertinggi, otomatis Anda pasti punya privilege ya. Itu data dari mana, Bri? Data maksudnya Bill Gates donatur WHO? Silakan dicari sendiri ke website WHO, silakan. Cuman dari kami seperti ini, Bli. Kita tuh nggak usah berpikir jauh tentang vaksin, karena itu tuh masih bertahun-tahun. Jadi sebenarnya virus COVID ini dilawannya itu adalah sesuai SOP dari pemerintah. Yang pertama adalah kita jaga jarak, memutus rantai infeksi, kurangi ketemuan orang, pakai masker, cuci tangan, PHBS, dan makan makanan nutrisi bergizi. Itu udah diajarkan. Kenapa? Karena kita kalau mikir vaksin jauh. Terus ini, Bli, yang saya tanyakan. Kenapa sih kita harus ngurusin Bill Gates? Karena itu nggak berpengaruh apapun, Bli, menurutku loh. Karena apa ya? Bill Gates itu terlalu jauh, Bli, di atas. Yang bisa ngalahin dia ya menurut saya ya orang-orang yang setara Bill Gates. Kalau misalkan Tirta Gates, nah itu mungkin bisa, Bli. Tapi yang saya tanyakan di sini adalah sebenarnya manfaatnya apa kita ngurusin Bill Gates gitu loh. Karena kondisi negara ini kan sebenarnya sudah capek, ya kan? Sudah capek gitu loh, Bli. Kayak saya nggak memaksa semua orang relawan, saya nggak masalah. Tapi kita tuh bisa gotong royong aja, karena Indonesia udah capek. Kenapa kok kita tuh nggak pas masa penjajahan, seperti masa penjajahan, kita tuh gotong royong. Masalah kita itu kan sebenarnya adalah COVID ini kapan kelarnya. Yuk kita itu mari berdayakan gotong royong. Kalau kita emang pemerintah Indonesia pengen new normal, kita gotong royong dengan cara PHBS, kita berdayakan RT RW. Kenapa? Ini kan bukan pengaruh Bill Gates. Masa Bill Gates ngurusi RT RW kan nggak mungkin, Bli. Jadi menurut saya secara pribadi, sebenarnya secara pribadi ini, menurut saya nggak begitu berguna, Bli, kalau kita tuh ngurusi Bill Gates. Kenapa? Karena terlalu jauh Bli gapnya, kecuali satu, orang-orang yang emang koneksi langsung dengan WHO. Kenapa? Kalaupun kita usul seperti ini, kita tuh terlalu makan besok aja masih susah, Bi, warga kita. Makanya yang saya lakukan di sini adalah, oke lah, kamu percaya boleh, kamu nggak percaya silakan. Yang penting kita gotong royong demi Indonesia. Itu sih, Bli, yang saya maksudkan. Jadi saya mau tanya balik ke Bli, kalau misalkan Bill Gates ini benar, konspirasi, apa yang bisa Bli lakuin coba? Itu yang saya mau tanyakan. Kenapa? Pertama, jika Bill Gates ini memang benar, jika Bill Gates kalau misalkan konspirasi ini benar, apa yang bisa Bli? Saya jawab. Kamu terlalu nanya kepanjangan. Jadi jika benar Bill Gates ada di belakang ini, Indonesia bisa melakukan apa yang seperti Ibu Siti Fadila lakukan. Simple. Iya kan, kita udah punya lembaganya, Eijkman. Bahkan dari sebelum dulu, kita tuh udah punya lembaganya, Eijkman Institute. Dan ada ITB, ada UGM, ada Biomol, kan ada namanya teknologi biologi molekuler. Itu kan bertugas untuk meneliti bakteri, meneliti polimer, ada BPPT. Jadi menurutku ada WHO atau enggak, Indonesia sudah punya perkembangannya. Cuman kita emang dananya masih kesedot di hati. Menurut aku secara pribadi sih, itu belum menjawab pertanyaan. Tetapi pertanyaannya adalah, menurut Bli, kalau misalkan Bill Gates emang di belakang konspirasi ini, apa tindakan kita sebagai warga Indonesia? Karena saya kan jujur tidak membahas di situ, tapi kan saya nggak ahli. Apa yang bisa kita lakukan biar kita bisa meniru langkah parlemen di Italia. Jadi di Italia parlemennya sudah terang-terangan untuk menyeret Bill Gates ke Mahkamah Internasional dengan tuduhan kejahatan kemanusiaan. Tapi kan buktinya nggak ada, Bli, bahwa dia menyebarkan virus itu. Itu bisa jadi fitnah, Bli. Kecuali kayak misalkan Nazi gitu kan. Hitler, dia terbukti menggunakan kamar gas untuk membantu orang Yahudi gitu, dan ada bukti cakar-cakarannya. Nah, kalau misalkan parlemen Italia menuntut Bill Gates, bukti harafiahnya kan nggak ada, hanya dugaan dan praduga. Sementara di aset hukum itu kita praduga tak bersalah. Nah, itu, Bli, yang maksudnya aku tanya. Kita itu belum menjawab pertanyaan. Pertanyaan saya cuma satu. Kalau misalkan Bill Gates merupakan dalang semua ini, misalkan, apa yang sebaiknya Bli sarankan rakyat Indonesia lakukan? Kalau misalkan benar, apa yang Bli sarankan? Kalau saya kan sarannya gotong royong mandiri. Kenapa? Karena saya nggak bisa menyentuh beliau, ya kan? Nah, kalau menurut saya, apa yang bisa kita lakukan ini, Bli? Biar kita dengar, Bli. Kalau pendapat saya pribadi, jika memang ada kelompok elit di belakang skema COVID ini, ya rakyat seharusnya bersatu gitu loh. Jadi kita bersatu, sampai yang rakyat yang harus bekerja itu disudutkan, nakes juga jangan sampai dibenturkan dengan rakyat. Jadi kita bersatu, dan kalau bisa kita secepatnya bikin vaksin sendiri, tidak tergantung sama
suntikan dana dari luar lagi. Jadi benar-benar berdikari seperti yang Tirta bilang tadi, berdiri di atas kaki sendiri. Karena fakta yang ada, virus ini memang tidak semematikan yang dibicarakan media-media. Itu kita sudah sepakat berkali-kali tentang itu. Virus ini tidak seserem yang diberitakan. Virus ini tidak semematikan yang diberitakan. Jadi rakyat tidak perlu terlalu ketakutan. Media-media seringlah angkat tema-tema harapan, angkat tema-tema positif, angkat tema-tema agar masyarakat kembali hidup dengan hidup dengan tanpa ketakutan yang berlebihan, seperti yang Jokowi bilang, berdamai dengan virus. Damai itu artinya apa? Kalau kita masih musuhan, misalnya saya sama Tirta masih musuhan, saya tuh mau ke Jakarta malas, mikir ntar ke Jakarta ketemu Tirta, ntar Ciku, ntar bingung, mau ke rumah sakit malas, ntar ada temannya Tirta, ntar Ciku di rumah sakit. Jadi hidup dalam tertekan. Jokowi pakai bahasa diplomasi, dia bilang berdamai dengan virus itu kan artinya ya kamu damai sama musuhmu, kamu tuh hidup seperti biasa aja lagi, cuman ya itulah seperti yang dilakukannya normal itu, lakukan aja sebisanya itu. Jadi kita intinya jangan terlalu merasa ketakutan semua, dan tidak ada di situasi kayak gini ya, di situasi seperti ini tidak ada yang perlu menjadi paling atau paling menderita atau paling tertekan. Jadi kita semua setara, kita semua sama. Mau nakes, mau ojol, mau selebriti, mau pembawa acara, kita semua setara. Itu yang harus diciptakan sekarang. Jadi jangan sampai ada yang selebriti kayak nyuruh-nyuruh orang, kamu di rumah aja, sementara mereka rumahnya enak. Orang-orang yang nonton di TV itu rumahnya digubuk, pegang duit cuma 50.000. Gimana perasaan mereka belum bisa bayar kos bulan depan? Selebriti nyuruh mereka di rumah aja. Itu yang harus kesadaran itu harus kita bangun. Kita semua setara di sini gitu loh. Yang harapan saya cuma itu. Jadi kalau saya setuju Bli, kalau yang pertama adalah kalau kita berdikari Indonesia itu ada neraca perdagangan. Kalau kita menyetop semua impor itu nggak bisa Bli, itu ada mengganggu neraca perdagangan internasional. Nanti kita akan disanksi WTO, disanksi apa banyak banget urusannya. Tapi saya akan berbicara mengenai yang masalah kesetaraan. Jadi saya akan merangkan Pak Jokowi mengeluarkan statement berdamai. Ini yang digoreng. Berdamai ini maksudnya adalah gini, COVID itu nggak akan pernah hilang. COVID ada, nggak pernah hilang. Yang kita bisa lakukan hanya mengontrol ini sampai titik minimal. Nah, maksud supaya apa? Dengan cara mengontrol ini, kita bisa beradaptasi dengan gaya baru. Tingkatkan pola hidup bersih sehat, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan terlebih dahulu. Maksudnya Pak Jokowi itu tersebut di situ. Nah, makanya saya nggak tahu tiba-tiba kok berdamai itu, ya nggak mungkin Bli. Maksudnya corona di Salaman nggak mungkin. Nah, menyangkut teman-teman warga yang bekerja karena kekurangan uang di rumah, setahu saya Bli, kan ada kebijakan habis ini orang-orang masih kerja, ya kan Bli, karena cari uang. Terus habis ini juga ada kebijakan 4 Juni kalau nggak salah PSBB di Jakarta berakhir, udah mulai mereka kantor, tapi menerapkan kayak gitu, the new normal. Nah, yang kita lakukan sekarang Bli, saya setuju dengan Bli, sebenarnya kita tuh harus gotong royong antara Bli, antara saya, antara teman-teman, antara rakyat itu harus berhenti susun. Yang kita lawan itu adalah oknum-oknum provokator yang ingin mengadu domba kita. Saya setuju di situ. Kita kan nggak tahu nih provokator ini dikendalikan elit-elit siapa, apakah bergerak. Dan kalau soal vaksin, saya setuju. Kita tuh harus mensupport H-Man. Emang usulnya Bli bagus di situ. Yang H-Man. Tapi yang saya nggak setuju tuh adalah yang berteriak soal insentif tadi, kan itu udah dijelaskan ya Wisma Atlet ya. Terus yang soal membodoh-bodohkan, tenaga medis nggak pernah membodoh-bodohkan. Dan yang soal WHO itu ada beberapa yang kita ikuti juga. Terus yang berikutnya gotong royong. Terus yang kita harus mandiri, itu benar kalau vaksin, tapi harus proses. Terus yang berikutnya adalah untuk yang konspirasi, menurut saya sudah cukup disudahi Bli, karena menurut saya Bli penyampaiannya harus lebih jelas gitu loh Bli. Si konspirasi ini tuh nyasarnya kemana? Lebih mengerucut Bli. Soalnya kalau Bli nyasarnya Bill Gates terus, itu terlalu jauh Bli. Orang-orang petani juga nggak peduli Bill Gates. Saya kemarin Bli, saya wawancara ke pedagang gorengan di depan sebuah rumah sakit. Saya tanya Bli, kamu ngapain pakai masker? Karena saya niru teman saya pakai masker. Kamu tahu nggak COVID apa? Dia nggak tahu. Jadi di sini adalah dia aja boro-boro nggak tahu Bill Gates masker apa, apalagi Bill Gates Bli. Jadi menurut saya Bli mungkin fokus penjelasannya itu mengerucut Bli. Karena penjelasan ini, gimana penjelasan ini? Penjelasannya Mas Tirta tadi tentang dagang bakso ya? Merasa dagang? Ya tadi siapa yang Mas marahin dibilang apa? COVID. Di dagang. Ya dia pakai masker karena dia nggak tahu kan? Dia nggak tahu masker itu gunanya untuk. Ya. Iya. Jadi ini ada studi menarik ya. Jadi manusia
manusia memiliki dua pikiran, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Segala macam. Jadi dari para pakar hipnoterapi seperti Erikson, Boyne, Sabat-Chain, Churchill dan lain-lainnya menyatakan bahwa daya pengaruh pikiran sadar dan pikiran bawah sadar dalam mempengaruhi dan mengendalikan individu adalah 10% berbanding 90%. Hal yang sama dinyatakan oleh Segedin Mazak pada tahun 2005 bahwa manusia hanya menyadari sekitar 5. Jadi manusia ini sebenarnya hanya menyadari 5% dari aktivitas berpikirnya. Dengan demikian, hampir semua keputusan, tindakan, emosi, dan perilaku seseorang sepenuhnya bergantung pada 95% aktivitas otak yang berlangsung tanpa ia sadari. Jadi sampai ini kan mungkin menjelaskan sedikit kenapa gelandangan, kenapa pengamen, anak-anak pang, ojol itu yang mereka sehari-harinya mereka tuh bertemu banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang, tidur di tempat yang nggak bersih, tapi kasus mereka kena COVID itu bisa dibilang sangat rendah. Juga yang banyak kena itu bukan. Ini revisi, ini kurang tepat. Kalau ada yang bilang bahwa yang kena COVID orang kaya doang, itu kurang tepat. Kenapa? Karena yang masuk bilang orang kaya doang. Ya, maksudnya orang-orang biasa. Ya, maksudnya kalau orang-orang biasa, anak banyak normal. Ya, anggap aja orang-orang anak gelandang dan kawan-kawan itu kami kemarin ke rumah sakit sempat donasi di rumah sakit jiwa di daerah Jakarta Utara. Itu dokternya mengatakan ke saya, namanya Dokter Vicky, dia mengatakan ke saya bahwa ada orang-orang gila yang emang gejalanya flu, tapi dia bukan COVID, tidak memenuhi standar swab dan kawan-kawannya, tetapi mereka bisa sakit, Bli. Tetapi karena mereka kebiasaan di luar, maka daya tahannya emang lebih sedikit di atas normal. Tetapi itu harus penelitian. Nah, kedua, soal yang namanya hipnoterapis kayak gitu, emang benar, orang yang positive thinking akan meningkatkan optimisme dan meningkatkan hormon-hormon sehingga imunitasnya tinggi. Tetapi, kan ada kemungkinan kita itu kena, ini ibarat kita naik motor, Bli. Saya insya Allah berdoa, kan kita ada doa. Sebelum kita naik motor, kita harus berdoa supaya kita tidak kena kecelakaan di jalan. Tetapi kan, walaupun kita berdoa, kita kan tetap pakai helm, Bli. Gak mungkin kita beratur mati juga, Bli. Jadi kita kan tetap pakai helm, kita tetap pakai sarung tangan, kita tetap nyalain, kita tetap. Nah, maksud kita adalah sugestinya itu adalah berdoa. Nah, sugestinya di COVID itu kita yakin, kita semangat, kita jauhi narasi negatif. Setuju sama Bli. Tetapi kita juga harus memperhatikan sarung tangannya kita itu adalah cuci tangan, helm kita adalah masker, dan proteksi kita lampu sein itu adalah jaga jarak. Jadi sebenarnya itu sama kayak angka kecelakaan. Angka kecelakaan tinggi di Indonesia, emang. Tetapi apakah setiap orang yang naik motor akan mati? Tidak. Karena kita proteksi. Makanya yang penting kamu berdoa, yakin, optimis. Jangan emosi kalau naik motor, sama kamu proteksi diri. Nah, maksud saya seperti itu, Bri. Jadi kita sebenarnya selaras, cuma penyampaiannya berbeda. Nah, yang saya tanyakan ini tadi masih sama. Konspirasi apa sebenarnya yang mau diangkat sama Bli tentang COVID di Indonesia? Ini yang saya bingung dari tadi. Sama Indonesia tuh terlibat eksternasi apa enggak? Kenapa? Indonesia tuh sebenarnya terlibat konspirasi apa enggak? Oh, kalau saya pikir beberapa elitnya ada yang terlibat. Siapa? Soalnya saya nggak tahu. Maksudnya bisa disebutkan atau kan ini loh, konspirasi ini kan dia mengerucut pada mengerucut ke agenda 21 namanya. Jadi global elite ini punya agenda 21. Jadi semua bisnis akan diintegrasikan menjadi digital. Jadi ya sekarang siapa pemain e-commerce besar di Indonesia ya sendiri kan. Dan mereka kan pendanaan e-commerce Indonesia kan nggak semua dimiliki orang Indonesia gitu. Oke, yang di sini ada tentang konspirasi. Kalau saya membahas konspirasi ini saya lebih seperti kayak gini loh. Memberi masyarakat tuh kayak harapan gitu loh. Penyakit ini tidak semengerikan yang digembar-gemborkan. Kita memang sengaja dibikin takut oleh media-media internasional. Jadi media-media internasional saya nggak akan sebutin namanya karena terakhir kali saya sebutin namanya jaringan langsung putus. Jadi media-media yang berpengaruh di internasional ini mereka dimiliki oleh 6 perusahaan besar. 6 company ini yang mereka tuh mengatur sirkulasi informasi yang ada di dunia. Dan jika kamu bisa mengatur sirkulasi informasi, kamu bisa mengatur persepsi. Jika kamu bisa mengatur persepsi, kamu bisa mengatur reality. Itulah saya sengaja angkat tema teori konspirasi ini agar orang-orang tuh bisa melihat dengan kacamata yang berbeda, tidak memakai kacamata yang diberikan langsung oleh media mereka. Jadi sekarang kan media memberi masyarakat kacamata. Ini
Padahal kita tuh sebagai manusia kita punya pilihan untuk memakai kacamata mereka, atau kita coba cari tempat lain yang menyediakan kacamata lain, atau kita bikin kacamata sendiri dengan segala sumber yang kita miliki, dengan segala nalar kita cari informasi sebanyak mungkin, kita banding-bandingkan, lalu kita bikin keputusan sendiri. Jadi berikanlah masyarakat ini pilihan jika hendak berperang. Jangan khususnya seperti ini, jangan diseragamin itu, karena yang menyeragamkan kita ini kan sekarang WHO, yang mencoba menyeragamkan dunia ini WHO. Uang di belakang, follow the money, uang di belakang WHO itu nama-nama itu sudah saya sebutkan tadi, itu bisa Anda cari di website WHO sendiri. Tidak mungkin, menurut saya sih, tidak mungkin ya ada bias, tidak ada bias conflict of interest antara dia memang mengarahkan dunia menjadi pandemi, padahal sebenarnya mungkin saja pandemi itu bisa saja dia tidak perlu keluar gitu. Tapi karena invest begitu banyak di vaksin, semua perusahaan vaksin di dunia ini dia punya saham. Masuk akal tidak jika dia menekan WHO segera ngeluarin ini agar digawat, agar keluar. Kan ilmu dagang yang paling simpel sebenarnya. Jadi kalau udah Bill itu terlalu jauh ya itu karena kamu mungkin terlalu menganggap dia tuh pinter. Kalau bagi saya sih dia tuh bukan orang jenius, dia tuh businessman. Dia bukan penemu Microsoft, dia tuh co-founder, makanya dia namanya co-founder. Dia tuh kaya raya bukan karena hasil temuannya, dia kaya raya karena dia tahu beli dia perusahaan yang bagus, lalu dia memang dari asalnya Bill Gates memang dari keluarga kaya raya, bisa mencari informasi di semua sumber. Bapaknya dia dalam proses segala macam, jadi dia memang diproyeksikan jadi sekarang. Dan kalau memakai ilmu dagang yang simple, dia tuh entrepreneur, dia punya celah, bisa memanfaatkan situasi, bisa membaca timing. Coba orang normal seperti yang dibilang sama Ibu Siti Fadila ya, orang maksudnya tidak masuk akal bagi dia tuh kan bisa memprediksi atau dengan sebegitu akuratnya virus ini akan ini. Lalu dia bikin move, dia mundur dari Microsoft, dia kan mundur dari beberapa minggu sebelumnya. Dia mundur dari Microsoft, dia tanda kutip mendedikasikan hidupnya untuk filantropi, untuk kegiatan amal. Dia bilang ini amal, vaksin ini dia bilang amal. Tapi di beberapa tweetnya dia, ada tweetnya dia saya post di Instagram saya, di tweetnya dia ini bulan 9 tanggal 12 tahun 2019, dia bilang, kalau saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia ya, dia bilang, saya senang banget khususnya untuk pembelian terbanyak yang akan terjadi tahun depan, yaitu vaksin. Ngerti nggak? Dia tuh senang karena orang itu akan banyak beli vaksin. Lalu kita harus berpikir dia nanti. Ya emang tapi vaksin itu belum ketemu Bli. Jadi sebenarnya kita tidak perlu mengkhawatirkan itu. Bisa jadi vaksin itu ketemukan kayak 2-3. Kenapa saya bilang gitu? Vaksin dari COVID-1 aja belum ditemukan gitu loh. Jadi menurut saya apa yang dicita-citakan Bill Gates itu sebenarnya kayak cita-cita. Tapi saya nggak bilang dia, saya nggak tahu kan. Terus kedua Bli, kayak apa yang ini berarti kan ngarahnya ke media. Berarti yang saya tanya, bisa jadi saya bagian dari konspirasi, atau Yonglek juga konspirasi, atau semua orang. Jadi kita nggak tahu sekarang siapa orang di Indonesia elit global, karena saya jujur nggak tahu. Jadi di sini globalnya apa sih? Kalau Mas Tirta mau cari tahu siapa elit global di Indonesia, cari tahu aja siapa nama-nama di belakang media-media yang berpengaruh di Indonesia. Siapa pemilik media-media berpengaruh di Indonesia? Berarti apa yang menjamin kalau saya juga bukan elit global? Anti elit global kan? Ini bukan maksud saya. Sesuai dengan penjelasannya David Icke, dia itu seorang teori konspirasi sejak tahun 80-an. Cara elit global itu bekerja selalu, jadi atasan ini mengontrol yang di bawah, yang di bawah ini mereka tidak tahu agendanya apa gitu loh. Jadi saya punya beberapa kawan kerja di WHO, saya punya beberapa kawan di Jerman kerja di WHO. Dia tuh nggak tahu agenda WHO tuh kayak gimana. Dia tuh cuma tahunya tuh baik itu menjadi relawan segala macam. Tapi dia nggak tahu kalau WHO itu dikontrol oleh bisnis vaksin. Nah jadi kan divide and impera itu selalu mereka lakukan dari dulu. Jadi yang di atas ini selalu punya agenda yang di bawah nggak tahu. Ibaratnya perang lah.
Kalau kita bicara masalah analogi perang, jadi prajurit-prajurit yang dikirim perang tuh meninggalkan keluarga mereka. Banyak dari mereka tuh nggak tahu mereka tuh bertempur untuk apa sebenarnya. Sementara yang di atas petinggi-petinggi negara, para jenderal itu mereka tahu ini perang ini sebenarnya untuk ini, tapi yang di bawah itu nggak tahu mereka tuh perang untuk apa. Yang mereka tahu tuh mereka berjuang untuk negara. Dan itulah yang dilakukan elit global itu sama. Jadi yang di bawah-bawah itu kita nggak tahu mereka. Tapi kan yang saya tanya di sini adalah realnya apa? Nggak tahu saya. Kayak misal Indonesia, let's say Indonesia, apa yang mau diarahkan ke Indonesia? Indonesia kalau nggak salah, pemerintah Pak Jokowi itu sekarang malah ke arah new normal ya. Dan ini mulai PSBB dikurangin, ada juga nih hari ini bagus nih, kayak di tempat lebaran sepi. Tetapi kan 4 Juni mulai berakhir PSBB. Terus nanti ada kantor mulai masuk. Jadi menurut saya justru pemerintah ini mulai emang mendengar dari masyarakat. Jadi menurut saya realitas konspirasi di Indonesia itu kayak apa? Karena kalau vaksin kan dibantah. Indonesia vaksin lagi proses tuh Edgeman, tapi nggak tahu berapa tahun. Terus pemerintahnya emang kolaborasi dengan rakyat, nakes didengar, rakyat didengar. Jadi medianya sekarang positif. Ada gerakan kemarin silaturahmi online, mudik online, detik.com kemarin ngecek mudik online. Nah sekarang yang saya tanya, apa bentuk konspirasi yang ada di Indonesia? Saya nggak tahu. Konspirasi yang ada di Indonesia adalah konspirasi dari media-media sengaja menciptakan ketakutan agar masyarakat itu, agar ekonomi agar ekonomi Indonesia itu tidak bisa bangkit, agar orang-orang sakit. Jadi ini media dan jika diikuti uangnya, if you follow the money, media-media besar di Indonesia ini pemiliknya itu orangnya itu aja, dan mereka juga ada koneksi ke elit global. Jika Anda benar-benar cari ya pemilik media-media Indonesia. Tapi ini bisa saya bantah di kemarin minggu lalu saya meeting diundang tim saya meeting forum komunikasi gugus tugas. Kita meeting dengan Persatuan Televisi. Kita juga diundang ke DPR oleh Komisi 1 itu penyiaran. Kita juga diundang Persatuan Radio. Kita diundang Radio Republik Indonesia. Mereka sekarang satu lini untuk menerangkan mudik. Jangan mudik, terus akhirnya mudik, terus sekarang jadi lebaran di rumah. Jadi kita sekarang satu lini, Bli. Ya kan, jadi kita mendengarkan masukan masyarakat. Jadi sekarang saya tanya, kalau misalkan media ini mengenai global, sekarang kan sudah narasi positif. Kemarin saya cek sendiri, Trans TV dan CNN itu iklan masyarakatnya kenceng. RRI saya sendiri yang isi, Prambos teman saya, terus belum Hard Rock, belum Mustang itu saya lihat emang iklan masyarakatnya bagus, positif. Sudah jarang banget media sekarang yang menekankan negatif, kecuali media-media provokator. Saya juga nggak tahu media provokator mana, tapi muncul-muncul terus di Twitter. Nah yang saya tanya sekarang, bentuknya berarti kan nggak ada Bli konspirasi di Indonesia. Jadi bisa saya bantah, konspirasi di Indonesia sejatinya nggak ada, Bli. Adanya di luar sana, di Amerika. Kalau di Indonesia saya jamin, saya bisa lakukan nggak ada. Karena apa? Karena pemerintah mendengarkan rakyat. Tanggal 4 Juni kemungkinan besar orang bisa dan kemarin pasar dibuka. Saya ke pasar, saya keliling 15 pasar di Jakarta. Itu mereka pedagang. Itu nggak dirazia. Polisinya malah memberikan, nih kamu kasih face shield, nih pakai masker, dagang aja, jaga jarak ya, bersih. Jadi pasar-pasar aja didukung. Kenapa? Karena mereka tahu pasar ini sektor penting. Pecel lele depan apartemen Puri Parkview itu tetap buka, Bli. Jadi menurut saya secara pribadi ya, Bli, kayak konspirasi di Indonesia ini berkat ya, kita nggak tahu. Kan video kita pertama 3 minggu yang lalu. Setelah Bli mengkritik secara keras, itu hampir semua media emang positif. Apalagi setelah Bli masuk Kompas TV. Nah ini yang saya tanyakan, kalau Bli emang menolak elit global, kenapa Bli masuk TV? Itu saya kecewa, Bli. Saya nggak pernah masuk. Kenapa Bli masuk Kompas TV, Bli? Ketemu Aiman segala itu menurut saya, kenapa harus masuk TV, Bli? Kenapa harus masuk TV? Karena Bli itu udah keren gitu loh. Bli dengan cara Instagram Live dan Bli bisa menekan semua media untuk positif. Sejak saat itu Bli masuk Line Today terus. Tetapi ketika Bli masuk Kompas TV itu jujur kayak orang-orang jadi ragu gitu loh, Bli. Jadi mungkin bisa ceritakan kenapa Bli memilih masuk TV, padahal Bli sendiri membuat statement media-media itu elit global. Nah kan Kompas media gede juga, Bli. Ya. Betul, dan Kompas makin membuktikan diri mereka jika mereka bagian dari elit globalnya. Jadi saya tuh masuk ini. Berarti ya, karena mereka aku nggak nonton, sumpah demi Allah. Aku lihat dari ketika mereka ngundang saya sudah punya ini kalau di CIA ya, Central Intelligence Agency, ada namanya Operation Mockingbird. Operation Mockingbird adalah
kamu membuat sebuah campaign atau sebuah movement, jika ada orang yang kritis, kamu sengaja undang ke sebuah acara besar yang ditonton oleh banyak orang, lalu acara itu di-set atau di-setting, atau hostnya kamu setting untuk memojokkan orang tersebut sehingga orang itu ditertawai, menjadi bahan tertawaan, ya seperti itu. Jadi saya ingin ngetes saja apakah Kompas ini termasuk elit global atau tidak. Jadi makanya saya terima tawarannya. Dan ternyata mereka membuktikan jika mereka bagian dari kekuatan penyebar ketakutan itu. Gitu. Saat itu Aiman mendesak saya, di mana data yang sembuh 99%. Saya lupa nama profesornya, jadi saya bilang itu bisa Anda cari di YouTube. Dan ini kelemahan orang Indonesia adalah ketika kita bilang kita nyari di YouTube, mereka pikirnya ngomong di YouTube tuh bukan profesor, bukan ilmuwan, dikira ngomong di YouTube tuh YouTuber gitu. Enggak, ketika orang mencari data di YouTube tuh yang bicara dia dokter, ilmuwan. Terus kamu bisa cari namanya siapa, kamu ternyata mereka memang valid ilmuwan. Jadi saya disesak sama Aiman 99%. Saya ada faktanya, cuma saya lupa nama profesornya dari Italia itu. Dan itu yang dijadikan, digoreng sama media seolah-olah saya tuh ngomong berdasarkan data YouTube. Padahal yang saya nggak ngomong berdasarkan data YouTube, saya ngomong berdasarkan hasil penelitian seorang profesor yang diunggah di YouTube gitu. Jadi hal kayak gitu. Jadi ketika saya menerima tawaran di Kompas TV itu, saya ingin ngetes di mana. Akhirnya terbukti Aiman tuh, padahal dia Aiman tuh host, tapi ketika acara berlangsung, lebih banyak dia yang nyerang saya dibanding dokternya. Dokternya justru lebih banyak yang mengamini. Ketika saya bicara, dokternya banyak nganggur. Jadi saya tahu dokter tuh, pendapat saya sepertinya masuk di beliau. Dan ketika beliau bicara juga banyak argumen beliau yang masuk di saya gitu. Aiman agresif sekali nyerang saya terus dengan pertanyaan-pertanyaan yang baru saya jelasin, dipotong lagi, belum lagi iklan. Ya, itu Operation Mockingbird. Jadi kalau Anda search, silakan CIA Operation Mockingbird, bagaimana caranya membuat orang yang kritis kehilangan kredibilitasnya di masyarakat. Itu sudah dilakukan oleh CIA. Oke. Siap. Jadi ini Bli, kalau soal MSM, jujur saran Bli yang 3 minggu lalu kan sudah dilakukan semuanya Bli. Jadi kalau saya bilang adalah, saya pengen menjelaskan sekali lagi dan menegaskan bahwa sebenarnya masalah konspirasi ini kemarin Bli kita tuh nggak masalah ya. Cuman agak kurang tepat kalau konspirasi kan Bli bicara soal media. Jadi saya pengen berpendapat bahwa konspirasi ini bukan nakes tidak pernah terlibat konspirasi. Ini hal yang paling penting. Ya, itu karena nah, soalnya statement Bli di feed-nya Bli yang terakhir ada 3 feed itu kan mengatakan seolah-olah nakes membodoh-bodohkan masyarakat. Kita nggak pernah membodohkan masyarakat. Kita tuh berjuang ya, sampai kita nggak pulang. Itu loh yang di jalanan pakai ADP itu di siapa itu? Salah itu, salah itu provokator Bli. Ya, tidak setuju saya. Jadi saya setuju sama Bli bahwa Bli itu 3 minggu lalu ke media dan semua media itu ngikut loh. Jadi makanya saya bingung, sekuat itu opini Bli di Instagram. Tapi semenjak Bli masuk TV, itu opini Bli jadi dihujat-hujat. Bli harusnya kerasa di situ. Makanya saya ngerasanya seandainya, ini mungkin saran sih, mungkin seandainya ada panggilan TV, kayak saya stagnan Bli. Jadi semenjak kejadian ILC, saya digoreng-goreng, saya udah mulai kapok saya masuk TV, takut di framing. Nah, yang saya bilang, Bli itu 3 minggu lalu statement MSM. Setelah ketemu sama Bli itu, semua orang tiba-tiba ketemu dan media nyupport, ada jaga jarak dan kawan-kawan, itu bagus iklan masyarakat. Dan sekarang orang-orang tuh mulai positive thinking, saling gotong royong. Nah, tapi yang paling penting adalah nakes tidak pernah terlibat konspirasi. Saya sendiri nggak mungkin konspirasi. Kalau saya bagian konspirasi, enggak. Kalaupun ada yang bagian Indonesia, orang Indonesia yang terlibat konspirasi, itu pasti adalah bukan bagian dari kami. Karena itu aja. Terus habis itu percaya Bli ya. Jadi saya bukan konspirasi Bli. Saya ada dan COVID ada di Indonesia. Saya nggak bisa mikir sama kalau yang COVID ini tuh jadi buat teman-teman, COVID itu ada, ya kan? Dan kita harus optimis. Karena optimis itu ibarat kita harus kayak doa. Insya Allah kita bisa sembuh. Nutrisi diperkuat. Tetap kalau nanti ada kebijakan dari Pak Doni di bawah 45 tahun bisa kerja, tetap sesuai new normal kayak yang Bli bilang dulu, adaptasi gaya baru. Terus yang penting adalah kalau misalkan ada orang-orang yang merasa bisa membuktikan siapa yang menggiring opini di COVID dan mempermainkan COVID di Indonesia, itu mungkin Bli bisa angkat itu ke hukum gitu loh Bli. Dan itu kita bisa support.
Nah, itu maksud kami realisasinya seperti itu. Dan yang penting COVID musuh bersama dan narasi negatif harus kita lawan. Setuju ya, Bli ya? Kolaborasi lah, Bli, kita. Sama berarti hasil diskusi kita dengan 3 minggu lalu ya. Jadi ya. Iya sama, Bli. Sebenarnya sama. Cuma karena kita jadi domba. Gara-gara Bli kan terkenal sekarang, gila. Terkenal banget sekarang tuh dulu kan cuma band-bandan, sekarang buset, mantep banget. Nggak pengen terkenal. Jadi tujuan saya ini cuma pengen ngasih orang pilihan potensi. Kita harus positif, optimis, pelihara rasa bahagia, tularkan harapan, tularkan cinta, benar nggak? Jadi stop menakut-nakuti siapapun, nakes, media, rakyat, aparat, pejabat, stop menakut-nakuti rakyat karena COVID ini bisa diatasi dengan cara yang santai, benar nggak? Tuh. Ya. Setuju, Bli. Aku setuju. Bantu nakes, Bli. Jadi Bli ini kan suaranya kuat. Karena jangan sampai nakes ini kayak kemarin Oknum APD itu saya nggak tahu tuh siapa. Dan jujur Bli ini ada undangan. Jadi sebenarnya kan ini buat teman-temannya Bli, kalau misal Bli ada teman di Jakarta. Di Wisma Atlet itu ada namanya outbound, ada ruangan taman. Kita ini relawan kan juga, relawan-relawan butuh hiburan. Nah, kemarin stand up comedy dan artis tuh pengen ngisi tiap jam 6. Ini dah saya buat jadwal. Mungkin kalau Bli berkenan, Bli menyanyikan sedikit lagu, Bli. Nanti saya atur. Ini request, Bli. Cuma problemnya gini, kalau beli tiket pesawat sekarang, saya Bli nggak perlu beli tiket pesawat. Jadi Bli main, saya siarkan live, Bli. Ya, Biar di sini. bukan masalah, main di ini Instagram. Iya, main di Instagram. Jadi saya siarkan di... Oh ya, ayo. Ini yang paling bagus. Ini kan ini request dari nakes itu loh. Realisasinya Bli ini kan adalah orang yang bisa maksudnya bentar lah sampai Kompas aja ngundang tuh loh. Dan edukasinya Bli di media mainstream itu diikuti loh Bli semuanya. Ingat gak? 3 minggu yang lalu Bli bilang, kenapa nggak semua yang muda kerja? Dan benar, semua yang muda besok tanggal 4 kerja. Kenapa nggak narasi positif? Nah ini request kita terakhir Bli. Bisa nggak Bli? Kalau mulai minggu depan nanti ada satu set mungkin hari Rabu atau hari Kamis di jam 6 Bli main musik, saya siarin live Bli di sini biar semua orang nonton Bli, karena kita di sini tuh butuh semangat. Hiburan kita tuh cuma karaoke yang kita nggak ada artis, padahal di sini tuh green zone, di sini tuh enak gitu loh. Jadi kita butuh, kalau Bli berkenan saya siarkan nanti. Boleh ya Bli ya? Kalau saya tinggal di Jakarta. Ini serius Bli, ini serius Bli, karena kita di sini kan kita tuh dari kemarin konspirasi yang media itu kami senang karena jadi positif. Nah kami request cuma satu, Bli mendukung kita. Jadi Bli kolaborasi menjadi garda bareng saya sama teman-teman untuk menyelaraskan rakyat dan nakes agar kita menolak narasi negatif, berdiri sendiri dan kita positif, gotong royong, dan nakes tidak pernah terlibat konspirasi. Kalaupun ada konspirasi dengan nakes. Ada salah Bli dari ABK tuh ABK yang udah sembuh ini katanya mau curhat ke Bli, monggo ditampung ya Bli. Jadi curhatan mereka kalau bisa ditampung Bli agar nanti Bli siarkan lagi bahwa pasien-pasien ini itu sebenarnya bisa kemungkinan sembuh tinggi. Jangan pernah takut, kita ada. Optimis, bangun optimis Bli. Kalau bisa ya Bli ya. Seminggu depan bener ya Bli, main ya Bli. Live dari Wisma Atlet dan bisa siarkan dan biar semua kita tantang apakah semua media di Indonesia menyiarkan Bli JRX menghibur nakes di Wisma Atlet. Mantap. Kalau misalkan ini semua live nonton, kalau misalkan media tersebut menyiarkan Bli JRX menghibur relawan-relawan di Wisma Atlet, berarti terbukti mereka menyiarkan narasi positif. Bener nggak Bli? Ya. Itu yang saya maksud. Ini Bli. Ini kalau live ini kan mungkin. Minggu depan ya Bang ya? Minggu depan Bli. Langsung saya aturkan semuanya. Pakai MC, pakai jam. Bli langsung main 3 musik. Saya akan ajak media. Kalau medianya nolak, berarti kita buktikan. Berarti emang Bli dibenci TV. Tapi kalau misalkan medianya mau, berarti jelas. Emang bener ini adalah momen dan Bli sama kita nakes itu menjadi garda penusuk bahwa kita menolak konspirasi. Kita optimis. Bener ya Bli, minggu depan ya Bli, jangan di PHP Bli. Nyanyi kita Bli. Enggak. Ini semua orang nonton bagus ya. Kita karaoke Bli langsung. Oke, aman. Mantap.
Ini Bli, ini terima kasih dari teman-teman Bli. Terima kasih Bli Jarek. Tuh Bli. Tuh Bli. Terima kasih. Tuh Bli, itu Facebook. Itu Bli, itu berkat langkah Bli.